Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran penyajian vektor. Dalam pelajaran fisika, ada dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa yang membedakan kedua besaran tersebut? Bisa kalian memberi contoh untuk masing-masing besaran? Kita definisikan sekarang. Skalar adalah suatu besaran yang tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Contoh dari skalar adalah volume, luas, energi, tekanan, massa. Contoh dari vektor adalah kecepatan, percepatan, momen, gaya. Bagaimana bila saya punya soal gerakan angin, misal 50 km per jam dengan arah barat laut? Termasuk skalar atau vektor? Perpindahan objek dari posisi tertentu ke posisi lainnya dengan memperhatikan arah dan jarak lokasi tujuan itu merupakan konsep vektor. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah pesawat terbang dari Yogyakarta menuju Jakarta. Kemudian dilanjutkan ke Surabaya. Terlihat bahwa perjalanan dari Jogja ke Surabaya mengalami 2 kali perpindahan. Dalam pelajaran matematika, perpindahan itu dinamakan pergeseran atau translasi. Coba kita lihat gambar berikut. Misalkan Jogja diwakili dengan kota A. Ini kita misalkan dengan Yogyakarta. Kemudian Jakarta diwakili dengan B. Ini dia Jakarta. Dan Surabaya diwakili dengan C. Ini kota Surabaya. Pergeseran dari A ke B kita nyatakan dengan vektor AB. Dari B ke C dinyatakan dengan vektor BC. Dari A ke C dinyatakan dengan vektor AC. Dia merupakan pergeseran dari A ke B dilanjutkan B ke C. Sekarang kita lihat jauh atau arah pergeserannya. Kita lihat dari gambar ini. Dari gambar ruas garis berarah tersebut terlihat bahwa A ke B itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan 4 satuan ke atas. Sedangkan vektor BC, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kanan dan 1 satuan ke atas. Bagaimana dengan A ke C, vektor AC? Kita lihat nih, 1, 2, 3, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke atas. Ini adalah arah pergeseran. Vektor itu digambarkan sebagai ruas garis berarah pada salah satu ujungnya. Seperti ini artinya vektor A ke B. Ruas garis berarah dari A ke B. Panjang ruas garis berarah menyatakan panjang vektor atau besar vektor. Ruas garis berarah AB mewakili vektor AB, di mana A sebagai titik pangkal dan B sebagai titik terminal atau titik ujung. Apabila vektor AB diwakili dengan U, maka dapat ditulis vektor AB ini sama dengan vektor U. Apabila dia dimulai dari titik O ke titik A, maka bisa ditulis dengan vektor OA atau A kecil dan dinamakan dengan vektor posisi titik A. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya
tidak tentu, ditulis dengan vektor 0. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sesuai dengan vektor yang dibicarakan. Vektor satuan itu dinyatakan dengan E kecil. Vektor satuan dari vektor A, rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Ini adalah vektor satuan. Arah pergeseran vektor dinyatakan dengan pasangan bilangan. Bisa berbentuk kolom, bisa berbentuk baris. Coba lihat, tidak ada koma ya di tengah sini ya. Di mana A ini menyatakan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Kalau positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Sedangkan B menyatakan pergeseran ke atas atau ke bawah. Di mana kalau positif adalah ke atas dan kalau negatif ke bawah. Contoh, lukis menggunakan skala yang tepat. Suatu gaya yang besarnya 30 Newton dengan arah barat. Nih, bila 10 Newton saya nyatakan dengan satu kotak. Minta ke arah barat, berarti ke sana ya. 1, 2, 3. Ini adalah jawaban untuk nomor A. Sekarang yang B, suatu kecepatan 50 akar 2 km per jam ke arah timur laut. Misalkan 10 km dinyatakan dalam satu kotak. Masih ingat arah mata angin? Iya, kalau lupa. Nih, ini timur. Kemudian ini tenggara. Selatan. Terus ini barat daya. Barat di sini barat laut, utara dan ke sini timur laut. Berarti arahnya ke sini karena mintanya timur laut. Bagaimana cara kita menggambar 50 akar 2? Kita harus ingat tentang Pitagoras, rumus Pitagoras. Berarti saya butuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ininya 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, ininya 5, karena tadi 10 kilo kan sama aja satu kotak ya, berarti ini sama aja 50 kilo, ini 50 kilo, ini siku-siku, maka sisi miringnya ini adalah 50 akar 2 kilometer. Jadi ini vektornya. Kita lihat contoh berikutnya. Suatu mobil bergerak ke arah 30 km ke timur, dilanjutkan 50 km ke arah selatan. Tentukan arah resultan vektornya. Pertama, kita harus menggunakan skala yang tepat untuk melukis perjalanan mobil tersebut. Misal 10 km dinyatakan dengan satu kotak ya. Pertama ke arah timur sejauh 30 km, berarti saya butuh 3 kotak. Dilanjutkan 50 km ke arah selatan. Ini 50 km ke arah selatan. Berarti saya butuh 5 kotak. Dengan demikian, ini arah resultannya. Minta tolong nanti untuk resultan ditulis dengan R besar dan warna yang berbeda, biar terlihat mana resultan, mana yang bukan. Sekarang, lihatlah contoh berikut. Misal ini soal nomor A. Yang ini soal nomor B, ini soal nomor C. Nyatakan vektor dalam komponen A, B. Untuk soal yang A, apa jawabannya? Vektor itu ke kanan ke kiri dahulu. Berarti ini 1, 2 ke kanan. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Karena ke kanan 2, maka kita tulis vektor A adalah 2. Karena ke bawah 4, maka min 4. 2, min 4. Untuk vektor B, dari sini ke sini, berarti ke kiri 2, 2, 4, 5, ke bawah 5. Dengan demikian vektor B negatif 2, negatif 5. Vektor C, kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 2 ke atas. Maka kita tulis
negatif 4, 2. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan contoh berikut sebagai latihan mandiri. Sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih.